Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang relasi data. Sekarang kita akan uji coba bagaimana caranya membuat database dan tabel di dalam Microsoft Access dan bagaimana membuat relasi dan query di dalamnya. Pertama kita buka aksesnya terlebih dahulu. Nah, pertama ketika aksesnya sudah dibuka, kalian harus buat database terlebih dahulu ya. Dipilih blank database ini. Habis itu jangan lupa memberi nama databasenya. Misalnya di sini saya akan memberi nama kampus misalnya seperti ini. Habis itu tekan tombol create, secara otomatis database dengan nama kampus sudah dibuat. Dan di sini kita akan disarankan untuk membuat sebuah tabel, di mana di sini kita akan membuat sebuah dua tabel. Tabel pertama adalah MHS, tabel kedua adalah Prodi. Oke, untuk membuat tabelnya, tabel ini di desain view ya. Kita desain dulu, sebelum didesain kita simpan dulu namanya. Nama tabelnya saya kasih nama MHS. Di dalam MHS ada 4 kolom. Untuk kolom pertama ada name. Jangan lupa name ini primary key. Sifatnya primary key ya. Kolom pertama yang bersifat unik. Isinya tipe datanya adalah number. Yang kedua adalah nama, tipe datanya ada short tag. Short tag atau long tag ini tergantung dari tipe datanya. Sama-sama, cuma kalau long tag panjangnya itu lebih panjang daripada short tag. Kalau short tag cuma length-nya atau panjang karakternya hanya 255. Habis itu alamat ya. Atau ID Prodi ya. ID Prodi sifatnya adalah number. Ini ID Prodi ini kolom yang direlasikan dari tabel Prodi. Habis itu ditambah apalagi alamat di sini. Alamat sifatnya adalah long tag seperti ini. Jadi di sini tabel MHS berisi name, nama, ID Prodi dan alamat. Oke, kalau sudah disimpan, habis itu di datasheet view untuk mengisi data tabelnya. Jadi di sini bisa kalian isi sendiri. Untuk isian datanya bisa kalian isi sendiri. Terus selanjutnya kita akan buat tabel Prodi ya. Dimana kita akan buat tabel baru. Di desain view ya. Habis itu namanya saya kasih Prodi. Ini saya buat tabel namanya Prodi. Terus isinya di dalam Prodi ada isian ID Prodi ya. Tadi ID Prodinya itu underscore bukan underscore ya. ID Prodi dia dibuat sama ya. Soalnya MHS merelasi data ke tabel Prodi, ID Prodi. Tipe datanya adalah number. Terus nama Prodi. Di save, habis itu datasheet view. Jadi untuk ID Prodi diisi ini 11 adalah hukum, 21 Jerman, 22 akuntansi, 31 administrasi publik, 41 peternakan, terus 51 teknik sipil, 52 informatika, 53 teknik industri, sekalian lengkap ya. 61 pendidikan bahasa Indonesia, 62 dan matematika, 63 pendidikan bahasa Inggris. Oke, sudah. Untuk nama prodi, tabel prodi sudah diisi semuanya ya. Jadi di sini tabel mahasiswa akan merelasi data ID prodi ini ke tabel ini. Untuk isian mahasiswa saya sudah menyiapkan datanya, tinggal import saja ya. Jadi untuk kalian tinggal isi sebenarnya kalau mau ngisi langsung bisa diisi langsung di sini ya. Tapi untuk data ini biar cepat, datanya saya sudah siapkan data di dalam Excel ya. Di sini tinggal
apa namanya, tinggal import. Habis itu ini dikopikan ke tabel MHS ya. Seperti ingat, isian kolomnya harus sama biar bisa diimport. Yes. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti pilih sheet-nya saya pilih MHS. Oke, ini next. Oke, next, finish. Close. Secara otomatis MHS akan terisi seperti ini. Datanya sudah terisi. Jadi di dalamnya ada terisi 55 data. Itu seperti ini. Jadi data mahasiswa dan data prodi sudah terisi. Selanjutnya, jika sudah dibuat tabelnya, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita buat relasi ya. Jadi di sini kita merelasikan antara MHS dan prodi. Bagaimana caranya? Tinggal pilih database tool di sini pada menu relationship, diklik, habis itu tabelnya diklik 2 kali di add ya. Habis itu kita sambungkan ya, relasikan antara MHS sama prodi. Jadi ini ID prodi disambungkan ke sini, tinggal ditarik. Nah, di sini enforce integrity ini dicentang. Ini centang semua tidak apa-apa juga, soalnya keterikatan data. Jadi kalau ini dicentang semua, kalau nama prodi dihapus, maka data yang berelasi dengan prodi ini di tabel MHS akan terhapus. Tapi kalau ini enggak, kalian tidak bisa menghapus kalau ada relasi. Seperti itu. Jadi ini seperti ini. Dicentang, tidak dicentang sama saja sih sebenarnya. Cuma bedanya kalau proses mendelete. Jadi misalnya seperti ini. Kalau direlasikan, di sini kan ada prodi. Lah, prodi seperti ini. Jadi kalau kalian menghapus hukum, secara otomatis mahasiswa hukum yang berelasi dengan ID prodi ini akan terhapus juga. Itu seperti itu. Oke, kalau sudah relasinya di close. Nah, tampilan prodi dan MHS seperti ini. Ini data MHS-nya, ini data prodinya. Jadi kalau sudah berelasi, di sini ada informasi sebenarnya sih. Jadi akses akan menginformasikan bahwa administrasi publik ini siapa saja mahasiswanya. Akuntansi ini siapa saja mahasiswanya, seperti itu. Berdasarkan data yang ada di dalam tabel MHS. Data tabel MHS seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memilah data ya, mengambil atau menyajikan data berdasarkan tabel yang sudah ada. Jadi untuk membuatnya itu kita ada dalam menu create ya. Di sini ada desain query design ya. Jadi ini ditutup dulu. Ada query design, di mana query design ini sama juga harus tampilkan tabelnya. Jadi di sini kalian bisa memilah-milah. Jadi saya akan menampilkan name, nama ya. Terus ID prodinya bukan ID prodi, melainkan saya name, nama sama nama prodinya saya ambil dari sini. Itu seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau ini sudah direlasikan dan simbolnya muncul seperti ini bisa langsung muncul. Datanya tetap 55 ya. Kalau datanya tidak sesuai 55 berarti ada keliru pada saat merelasikan data. Secara otomatis di sini datanya akan muncul. NIM nama ini ada di dalam tabel prodi. Nama prodi ini ada di dalam tabel prodi. Jadi NIM nama ini ada di tabel mahasiswa. Kalau nama prodi ini ada di tabel prodi seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya kita mau merubah apa namanya ya, Agung Hidayat ini misalnya prodinya adalah 21 ya. 21 itu manajemen. Secara otomatis di sini akan berubah jadi manajemen seperti itu. Jadi ini hanya memview data, data aslinya tetap ada di dalam tabel. Itu seperti itu. Dan juga di dalam query banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi misalnya ke desain view lagi ya. Jadi misalnya di sini saya mau menampilkan data yang ID prodinya 11. Jadi di sini kalau di sini kan data yang ditampilkan data ini. Jadi kalau seandainya kalian mau menampilkan ID prodi di sini tampilkan ID prodi sini, tapi ini kalau ini dicentang ini kan show atau enggak. Kalau seperti ini nih kalau dijalankan ini ID prodinya akan keluar. Tapi kalau ini tidak usah dicentang, dia tidak akan keluar namanya, tapi tetap terpilih. Nah, di sini ada kriteria. Kriteria ini maksudnya kalian mau mencari berdasarkan apa? Misalnya ID prodinya sama dengan 11. Seperti ini. Jadi kalau seperti ini kan akan menampilkan data di mana ID prodinya adalah 11. Seperti itu.
Jadi untuk isian data kalian bisa memilih data kriteria seperti ini. Terus misalnya juga saya mau menampilkan data mahasiswa di mana data mahasiswanya awalan huruf A gitu ya. Jadi depannya huruf A gitu. Jadi untuk awalan huruf A kita mendikan menggunakan fungsi like. Jadi tetap menggunakan seleksinya ada di dalam kriteria, tapi fungsi yang digunakan adalah like. Jadi di sini karena di sini adalah nama mahasiswa, ya tinggal pilih di ID mahasiswa di sini. Nama mahasiswa ini kita tambahin like ya. Like apa? Kalau like-nya awalan A, jadi kalau awalan A kasih petik A untuk semua di belakangnya A atau apa saja terserah. Jadi seperti ini. Jadi kalau dijalankan, nah seperti ini. Akan menampilkan nama mahasiswa di mana awalannya A. Itu seperti ini. Like ini juga bisa, ini kalau untuk bintang ya, bintangnya ada sesudah A. Tapi kalau bintangnya sebelumnya A, ini seperti ini, berarti akan menampilkan data nama MHS, karena kriterianya ada di sini, akan menampilkan nama mahasiswa di mana berakhiran A. Oke, kita cari. Nah, ini adalah berakhiran A semua. Itu seperti itu. Jadi, kalau kalian mencoba lagi, misalnya, kalau dua-duanya bisa, intinya ada huruf A-nya gitu. Itu seperti ini. Entah itu A di depan, di akhir, di tengah, itu bisa seperti ini. Jadi, akan menampilkan data NIM, nama sama nama mahasiswa, nama prodi, di mana nama MHS-nya adalah ada huruf A-nya. Entah itu di depan, tengah, di belakang. Itu seperti ini. Jadi ini kalau di-run-kan seperti ini ya. Jadi jangan lupa kalau ini adalah perintahnya ya. Jadi saya zoom. Ini seperti ini. Jadi like A, jadi ini digunakan untuk menyeleksi nama MHS tergantung dari kriteria yang kalian taruh. Jadi misalnya saya ubah lagi ya, di mana kriterianya saya ganti dengan NIM. Saya akan menampilkan mahasiswa dengan NIM kalau pakai like. Kalau tidak pakai like itu sama dengan ya. Jadi kalau like, kalau ditambahkan like, habis itu sudah like ada spasi. Kalau itu karakter kasih petik ya. Jadi misalnya awalannya berakhiran 005 ya, atau berakhiran ya 005 lah gitu. Berakhiran 005. Kalau seperti ini NIM di mana ini isinya adalah 005. Jadi kalau seperti ini datanya, kalau ini di run ini tidak ada. Kenapa? Karena nggak ada NIM di mana isinya NIM adalah 005. Tapi kalau kalian mau akhirannya NIM adalah 005, tinggal dikasih bintang di depannya ya. Seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan, nah seperti ini. Jadi akan menampilkan semua NIM di mana akhiran dari NIM itu adalah 005. Itu seperti itu. Jadi kriteria di sini bisa kalian gunakan digunakan sesuai kebutuhan ya. Jadi misalnya kalau tidak mau pakai like, misalnya ID Prodi di sini, saya mau ID Prodinya adalah 22 gitu. Jadi menampilkan data mahasiswa di mana ID Prodinya 22. Centang ini adalah untuk menampilkan data ya. Jadi kalau dicentang berarti datanya yang tampil adalah NIM, nama, sama nama prodi. ID prodinya tidak tampil tapi ada filter di dalamnya, ada kriteria. Jadi ini kalau dijalankan, saya akan jadi data yang tampil adalah data dengan ID prodi 22. Kalau ininya dicentang berarti ID prodinya keluar di sini. Itu seperti itu. Jadi disesuaikan datanya, ini bisa sefleksibel mungkin. Jadi di sini kita sudah belajar untuk menyeleksi data di mana bisa menggunakan kriteria langsung dengan isinya. Kalau seperti ini, di mana ID prodi yang ada di dalam data ini adalah 22. Tapi kalau kalian misalnya kode manajemen kan 21. Jadi saya mau menampilkan ID prodi di mana ID prodinya berawalan 2. Berarti berawalan 2 berarti fakultas ekonomi ya, ekonomi dan bisnis. Berarti kita menggunakan like.
Dan kalau leg pasti ada petik di dalamnya ya. Petik, kalau berawalan berarti 2, habis itu bintang. Petik seperti ini. Jadi kalau ini dijalankan, datanya seperti ini. Jadi ID Prodi 21 intinya berawalan 2. Itu seperti itu. Jadi kita sudah belajar menggunakan kriteria, bisa menggunakan perintah like yang ada bintangnya atau tidak usah bintang. Like sebenarnya kalau tidak mau pakai bintang, kalian sebenarnya bisa juga seperti ini. Seperti ini. Jadi ini sama halnya kayak sama dengan ya. Like 21 tanpa bintang berarti dia akan menampilkan data di mana ID prodinya adalah 21. Bukan awalan, bukan akhiran. Intinya tidak ada kombinasi bintang di dalamnya. Tapi kalau ada bintang di dalamnya, itu maksudnya kalau itu di bintangnya di belakang berarti berawalan. Kalau bintangnya ada di depan berarti akhiran. Kalau Anda depan belakang bisa entah itu di tengah, di depan, di belakang seperti itu. Jadi kalau seperti ini tadi kan pakai 3 ya. Misalnya ada yang banyak itu 6 ya. Jadi awalannya 6 bintang gitu sebenarnya. Jadi ini adalah fkeep, datanya akan tampil seperti ini. Oke, untuk materi untuk sekarang kali ini untuk ini. Untuk tugas UTS-nya nanti akan saya share di e-learning. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.